dan bahagia, saya Kak Rose akan menyemarakan hari Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Saya punya banyak tamu hari ini ya, tamunya semua langsung akan saya dudukan di kursi fitnah fakta ya, karena pertanyaannya semua hot, jadi mereka harus jawab dengan lugas. Tapi nanti kita kebocokan dulu dong seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa sih beritanya hari ini? Coba kita lihat yang berikut ini. Berita hot pertama datang dari Sule. Komedian 43 tahun ini dikabarkan dekat dengan Natalie Holscher, DJ sekaligus penyanyi yang dikenalnya pada tahun 2012 saat syuting bersama, dan baru dekat kembali 3 bulan lalu saat Natalie mengajak Sule kolaborasi YouTube. Bapak 4 orang anak dari pernikahan dengan almarhumah Lina Zubaidah tahun 1997 namun bercerai tahun 2018 ini kemarin melalui channel YouTube Tema Indonesia mengatakan bahwa Natalie merupakan sosok yang pekerja keras, konsisten, serta memiliki komitmen yang kuat. Dia pekerja keras, ya orangnya bertanggung jawab, konsisten. Terus kalau sesuatu yang dia sudah ucapkan tuh, ya udah A tuh A, B tuh B. Gitu. Komitmen ya? Komitmennya kuat dia tuh. Ya itulah yang membuat gue ya sayang banget sama dia. Gitu. Pria yang menjadi saksi pada proses mualaf Natalie Holscher ini sejak beberapa hari lalu kerap memposting video bersama Natalie yang disebut netizen bucin karena sedang jatuh cinta. Begitu juga Natalie, perempuan blasteran Jerman ini semalam terlihat bersama putra bungsu Sule, Ferdinand Ardiansyah, serta kemarin memposting foto bersama Sule dan disebut netizen Natalie mirip almarhumah mantan istri Sule. Berita hot kedua datang dari Lutfi Agizal, pemain sinetron berusia 25 tahun yang viral lantaran kata kasar sekaligus jargon milik Rizky Bilar ini memposting Instagram story menuliskan bahwa dirinya sudah menuruti tidak akan selingkuh, diikuti ucapan terima kasih untuk semuanya serta seseorang yang telah menjadi perempuan terbaik memberikan cinta untuknya, dan netizen menyebut itu untuk Salsabila, putri dari Iis Dahlia. Melalui tayangan Rumpi 24 Agustus 2020, Lutfi menyebut Salsabila sebagai bidadari. Lutfi juga menuliskan bahwa saatnya dia move on dan tidak ingin silaturahminya putus karena putus cinta. Aku udah beberapa kata mau aku sebutkan. Kalau kamu mendengar kata berikut ini, tolong apa yang terlintas cepat di benak kamu ya. Salsabila. Bidadari. Jelah. Melalui tayangan Rumpi 2 September 2020, Iis mengatakan bahwa anak-anaknya tidak ingin di lingkungan sekitarnya membuat masalah sehingga keluarganya ikut terdampak. Sebenarnya Lutfi Agizal udah putus emang sama si Salsa. Gini, anak-anak aku bukan tipe anak-anak yang tadi aku bilang. Enggak, udah putus apa belum sih sebenarnya? Iya, mereka kalau ada orang di circle-nya kita yang mau bikin masalah, dia nggak mau. Iya. Nah, yang tidak kalah seru adalah tamu saya ya. Dua tamu saya ini saya bisa menyebutnya adalah tamu tiba-tiba ya. Yang satu tiba-tiba datang ke sini, tiba-tiba ternyata udah nikah. Tiba-tiba ada berita lagi, udah ada anak ya. Tiba-tiba udah nggak nikah lagi gitu. Jadi aku pengen tanya ya, ada apa sebenarnya Reza Smash? Ada lagi yang kemarin aku wawancara. Padahal temanya waktu itu udah resmi bercerai. Ternyata pada saat datang ke sini itu sebenarnya kayaknya tiba-tiba dia sudah menikah lagi. Ada Maggie Wulandari ya. Beda loh Maggie sekarang. Kita lihat dulu profil mereka berdua berikut. Reza Anugrah, personil Smash berusia 26 tahun ini dikabarkan bercerai dengan Fabiola Elizabeth Agnes setelah sempat menutupi pernikahannya yang berlangsung pada September 2018 dan dikaruniai anak bernama Kylian Adam Anugrah. Fabiola yang tidak terima disebut melarang Reza dan keluarga bertemu anaknya, menuding Reza selingkuh, pemabuk, dan memakai narkoba. Sehari setelahnya, Reza memposting hasil tes narkoba yang negatif dan menyebut dirinya tak dilarang bertemu sang anak hingga meminta maaf. Sulung dari 3 bersaudara yang kini aktif menjadi YouTuber gaming ini 10 April lalu melakukan reuni virtual 1 dekade boyband Smash di Instagram bersama personilnya Bisma, Rafael, Ilham, Diki, serta mantan personilnya Morgan, namun tanpa Rangga Mula karena sudah terikat kontrak lain. Bagaimana tanggapan Reza Anugrah terkait tudingan dari mantan istrinya tersebut?
Setelah resmi bercerai pada 10 Agustus 2020, Maggie Wulandari, artis berusia 40 tahun yang telah memiliki 3 anak dari pernikahannya sebagai istri kedua Kiwil ini memposting Instastory bergandeng tangan dengan tulisan mengantar suamiku pulang kampung. Selang 1 bulan pasca resmi bercerai, ia dikabarkan menikah dengan duda 2 anak berinisial M asal Makassar secara agama pada 19 September 2020 setelah 2 bulan berkenalan. Perempuan yang mengaku sudah ditalak secara agama oleh Kiwil sejak April 2020 ini sebelumnya menjalani pernikahan dengan Kiwil selama 17 tahun dan pernah ditalak tahun 2011 namun kembali rujuk pada 2013. Benarkah Maggie sudah menikah? Dan benarkah Maggie akhirnya mantap bercerai dari Kiwil karena sudah ada penggantinya? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung itu datang. Jawab pertanyaan saya, maka pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya ada rungkian kata dulu ya. Kalau aku menyebut kata berikut ini, kalau kamu dengar kata ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu, ucapkan. Oke? Reza dulu, oke, dengarkan baik-baik kata ini. Lihat ke kamera. Kata pertama adalah narkoba. Narkoba. Apa? Apa? Oh, narkoba. Hal yang tidak boleh dilakukan. Selingkuh. Hal yang tidak boleh dilakukan. Selingkuh juga hal yang tidak boleh dilakukan. Hal yang dilarang. Mantan. Terbuang. Terbuang. Gitu ya. Oke, gantian sekarang Maggie. Lihat ke kamera baik-baik ya. Dengarkan kata yang akan saya ucapkan. Kalau kamu dengar kata ini tuh apa yang terlintas cepat di benak kamu? Yang pertama adalah Kiwil. Masa lalu. Poligami. Jangan pernah terjadi lagi. Trauma gue, trauma. Suami orang. Ya, suami orang. Ya, gue nggak. Ya kalau suami orang ya jangan pernah masuk dalam hidup kita lah. Suami orang jangan pernah masuk dalam hidup Iya. kita. Baik. Kenapa kamu bingung harus pegangan sih Maggie? Ada apa kalau dengar kata suami orang? Aduh, trauma. Trauma ya itu ya. Oke, baiklah. Lanjut. Nah, ini baru yang tadi udah bikin deg-degan ya? Iya. Ini lebih bikin deg-degan lagi. Jangan lagi cara kamu tanya saya ini jawabannya fitnah atau Reza, fitnah atau fakta? Bahwa alasan mantan istri kamu menceraikan kamu itu adalah karena kamu suka selingkuh, jarang pulang, sekalinya pulang sering gak sadar, jarang kasih nafkah, dan 3 hari setelah cerai kamu langsung bawa perempuan lain. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Jadi kamu bercerai kenapa sih kalian berdua? Karena perbedaan pendapat sama keyakinan. Jadi Bahwa kalau kamu pendapatnya boleh pulang malam. Jadi sebenarnya saya belajar dari hal ini adalah segala sesuatu yang dipaksakan itu sebenarnya nggak baik. Ya karena kamu menikah juga cepat banget gitu ya prosesnya mungkin ya. Jadi ini sesuatu yang kalau dipaksakan hasilnya nggak baik. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti kamu nikah lagi nih Reza, apa yang harus kamu siapin sih sebetulnya? Saya harus berpikir matang-matang, harus berpikir lebih dewasa lagi. Emang kamu udah dewasa belum? Belum. Belum. Apa yang harus diperbaiki dari diri kamu Reza? Gaya hidup mungkin, gaya hidup aku, terus attitude mungkin diperbaiki lagi, terus menanggapi hal yang hal-hal yang dipermasalahkan itu harusnya lebih berpikir wise gitu. Masih emosi. Lebih bijaksana ya. Masih emosional ya. Sebenarnya udah siap nikah belum sih waktu itu? Sekarang nih, kamu menganggap menilai diri kamu sendiri siap? Kalau misalnya sekarang nih siap nggak untuk nikah lagi? Belum Belum ya. Masih bodoh. Ya, ini ada postingannya mantan kamu ya. Ya. Sekali aja ya jawabnya, jangan tanya lagi karena kami sudah cerai. Ya. Ya, ini yang bilang nih. Lalu jreng 3 hari kemudian si laki satu ini bawa pulang cewek. Applause beb gitu. Emang kamu katanya gampang pindah ke lain hatinya cepat gitu? Enggak kayak gitu. Enggak 3 hari ya? Enggak 3 hari. Berapa hari? 100 hari. 3 bulan ya. Jadi siapa sih cewek yang kamu bawa pulang itu? Enggak, itu enggak bawa pulang, itu emang ngobrol di situ teman-teman. Oh teman. Kayak ngobrolnya jangan di situ. Gimana? Di pojok. Kan lagi PSBB, video call aja. Iya. Maggie, fitnah atau fakta? Bahwa saat terakhir kamu diundang di Rumpi kemarin itu, yang kamu bilang bahwa iya udah banyak dapat proposal ya kan, itu sebenarnya mas status kamu udah resmi menikah dengan suami kamu ini. Fitnah atau fakta? Fitnah. Hah? Fitnah. Coba kita lihat tanggal berapa dia datang ke sini? 1 September udah nikah Aku dong. kan nikah 19. Hah, masa sih?
Aku nikah 19 September baru kemarin. Baru banget. Pengantin baru. Udah ditinggal tanggal ini kerja sama dia. Iya karena dia ada Dia ngapain? tugas, ada Ngapain sih dia tugas. di Makassar? Kerja. Dinas. Ada tuh iya. Apa ketemu konstituennya? Aku nggak boleh kasih tahu. Hah? Nanti pas ulang tahun aku kasih tahu. Ulang tahun siapa? Ulang tahun aku. Ulang tahun kamu. Heeh. Yang nggak ngebolehin siapa sih? Dia. Kenapa nggak boleh? Kesepakatan berdua sih. Karena apa? Kalau dikasih tahu emang kenapa? Iya. Khawatirnya apa kalau dikasih tahu? Ya dia belum terbiasa dengan dunia dengan sorotan. istrinya gini sorotan. Terus komen-komen netizen aja tuh satu-satu dia bacain. Kamu Serius? Iya komen-komen netizen semua dia bacain. Terus aku kasihan sama kamu gitu. Oh, tenang aja, emang dia mah udah biasa. Udah biasa. Coba kita lihat beberapa lagi, kita undang terus kita tanyakan bahwa sudah ada yang deketin kamu nih, coba Udah. dijawab. Nikah lagi. Move on. Oh iya. Nah, Maggie udah move on belum? Udah. Udah move on? Udah. Ada yang lamar, udah yang diterima belum? Udah. Hah? Udah ada yang diterima? Belum. Oh belum, katanya yang lamarnya tiba-tiba banyak ya? Iya banyak. Serius? Iya. Mereka serius atau enggak? Serius, mereka ngasih tahu identitas mereka sampai KTP semua yang Duda foto mereka foto surat Cerainya kalau Duda jangan Iya, lupa ya. Udah, pokoknya sampai gitu sampai dia kerja di mana gajinya berapa nanti kalau nikah Astaga. sama saya kamu saya kasih sekian begitu. Serius? Iya, ada beberapa. Jadi yang ini udah jelas ya? Ini udah jelas. Per bulan kasih berapa, statusnya apa? Iya, Masya Allah, Duda anak Duda dua. ya, bukan suami orang, bukan, Bukan suami orang ya, banyak banget ya deterjen tuh, saya tahu. Habis ditutupin sih mukanya kan kita jadi Aduh curiga. jangan, nanti aku kasih, ini deh udah waktunya yang tepat Oke, sesuai baik. komitmen. Baik. Resa fitnah atau fakta? Pada saat itu kamu pas si Febiola itu memberikan tuduhan kamu menggunakan narkoba, kamu langsung tes urin karena diminta langsung sama manajemen dan tim SMES. Karena kalau sampai kamu nggak bisa membuktikan kamu negatif narkoba, kamu terancam akan dikeluarkan dari SMES. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Jadi SMES yang minta. Jadi sebenarnya saya ini kan orangnya agak tertutup ya ke anak-anak. Jadi nggak, saya kira saya bisa handle masalah ini sendiri gitu. Ternyata anak-anak semua tim SMES ini lebih care daripada aku. Kenapa sih nggak cerita gitu? Mereka tuh niat ngebantu saya. Akhirnya keluarlah tuduhan narkoba dan lain-lain. Dan itu sih yang bikin marah anak-anak tuh. Oh, anak-anak marah. Kamu sendiri Bikin marah nggak? Saya juga sempat emosi karena yang saya butuhkan bukan tekanan, saya membutuhkan support gitu. Akhirnya saya diam sejenak, akhirnya saya meminta maaf dan meminta solusi dan baiknya seperti apa, apalagi langkah yang saya harus lakukan. Akhirnya dikasih tahu step-step yang saya harus lakukan, akhirnya saya lakukanlah apa yang dikatakan Disarankan. SMES. Karena emang nggak bisa saya berpikir sendiri, Oke. pasti Lagi apa ya, emosi soalnya ya. lagi emosi, lagi gelap lah, Gelap waktu lagi itu. gelap. Berapa lama kamu gelapnya? 100 hari tetap. 3 bulan kurang lebih ya. Iya. Terus kenapa mesti nunggu 4 hari baru kamu tes urin sih? Maksudnya nunggu 4 hari. Iya, dari sejak postingan itu kan baru 4 hari kemudian kamu Oh udah sebenarnya tulis itu aku udah posting besoknya. Cuman aku mempersiapkan hari dan mempersiapkan kata-kata untuk minta maaf. Jangan sampai saya salah gitu. Oh, jadi kamu mengucapkan minta maaf sama Pihak Fabi. Karena kan lagi emosi terus banyak banget faktor-faktor luar yang emang apa ya, membuat tekanan terhadap kita berdua. Jadi masih tetap emosi nih. Jadi nggak bisa nggak bisa diajak ngobrol dengan Baik-baik. dingin, dengan baik-baik. berat ya, aduh. Semuanya tuh kayak kilat gitu, set Iya. gitu yang terjadi dalam Sem- kehidupan kamu ya. Iya, sempat saya diam gitu. Gimana gitu. Berdoa aja berdoa. Ya, gimana saya harus lakuin apa lagi ya Allah gitu. Ya, akhirnya saya dibantu sama orang-orang yang nge-support saya dan saya memberanikan diri untuk buka statement kembali. Kan kamu sempat kan kalau postingan Instagram kamu kayak I'm fine gitu, baik-baik aja tapi nggak ngomong apa-apa, belum bisa. Belum bisa. Sekarang hubungan kamu sama Fabi gimana? Baik-baik aja. Sekarang sudah lebih baik. Lebih baik. Lebih baik atau baik-baik aja nih? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya, lebih baik sama baik-baik aja. Ya, baiklah. Lebih baik tuh ya belum ideal tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya, sudah lebih baik daripada sebelumnya. Soal anak bisa ketemu dengan lebih mudah. Iya. Asalkan Fabi dari Fabinya asalkan saya bertanggung jawab. Ya. Saya lakuin itu Sudah sampai sekarang. berkomunikasi lah, ada komunikasi. Lanjut kita kemudian ke Maggie, fitnah atau Ya. fakta? Bahwa kamu akhirnya berani posting foto sama suami kamu, walaupun cuma tangan dibolak-balik, muka suami dikasih stiker gitu ya. Itu sebenarnya Mas sengaja untuk bikin Kiwil cemburu, biar nggak bikin Kiwil
Dan biar bikin Kiwil diem gak ganggu-ganggu kamu lagi. Karena Kiwil itu masih sering telepon ibu kamu buat curhatin kamu yang sekarang udah jadi istri orang. Fitnah atau fakta, Maggie? Gimana ya? Ada yang fitnah, ada faktanya Yang juga. fitnah yang mana? Yang fitnahnya aku bukan karena bikin penasaran, Oh, bukan nggak maksud bikin curiga Kiwi, Bukan. bikin cemburu Bukan. enggak atau manas-manasin enggak. Karena memang suamiku duluan yang ngomong, sayang ini berita bahagia, kita posting tangan aja ya. Oh, Kata iya, yang gitu. Dia terus akhirnya yaudah karena boleh cuma tangan, pas dia juga mau pulang harus balik kerja ke Makassar, ya aku cuma pegang tangan aja yang gitu. Oh, itu Tapi boleh. kalau Kiwil ngubungin mama dengan segala omongan-omongannya ya, aku nggak pernah nanya ke mama sih, tapi ada yang ngasih tahu iya benar. Terus apa salah satu alasan suami mau bolehlah cuma tangan doang itu karena apa? Lagi karena orang-orang juga mulai bertanya-tanya kan ke Iya kamu. supaya tahu juga lah ini Maggie ini dari suaminya gitu. Bahkan kamu katanya postingan terakhir kamu bilang minta maaf keluarga belum sempat ngasih tahu karena keterbatasan waktu. Banyak keluarga kamu yang nggak tahu kalau kamu nikah. enggak, Apa gimana sih? Enggak tahu, keluarga besar gue nggak tahu. Jadi yang tahu tuh hanya mama, adik kandungku gitu kan, ada kakak Sinta dan suami, RT tempat tinggal aku sama ini Buya yang menikahkan ya Kiai. Oh gitu. Jadi memang anak-anak tahu juga. Kenapa sih harus begitu nggak nunggu nanti aja biar tahu semua? Kan untuk menghindari fitnah dan lain-lain gitu ya, secara dia banyak bolak-balik ke Jakarta, saat ke Jakarta ketemu sama aku. Kamu kenapa nggak nemenin dia ke sana ke Makassar? Oh, masih ada kerjaan Kak di sini? Eh? Masih ada kerjaan di sini Kak. Fitnah atau fakta Reza? Dari awal kamu memang itu yang lebih cinta banget sama Fabi. Tapi Fabinya ke kamu biasa aja. Makanya kamu beri dia jebakan maut supaya tidak bisa menolak dirimu. Wah itu fitnah banget. Fitnah. Fitnah. Jadi yang benar adalah Ya saling mencintai, saling mencintai. waktu itu ya. Ya saling mencintai waktu itu. Terus ya ngobrol dingin baik-baik gitu. Itu ya. Cuman ya emang kita belajar ya itu tadi kembali ke hal sesuatu yang dipaksakan itu sebenarnya nggak bisa. Jadi Ya. next kamu akan memperbaiki diri dulu Ya. sebelum menikah. Aku tanamin diri dulu deh. Apa? Aku aku akan baiklah akan gimana ya lebih dewasa nggak dalam menghadapi seperti ini gitu. Jadi kalau ada percecokan lebih tenang ngadepinnya. Ya lebih tenang, Lebih tenang. Ya, terus apa lagi? Lebih mapan kah? Apa lebih tahun? mapan Lebih ya semuanya lah yang baik-baik yang positif. Oke. Jadi berapa tahun lagi kira-kira kamu siap menikah? Duh nggak tahu deh karena saya masih harus belajar banyak ternyata. Banyak ternyata. Iya iya. Setelah nikah baru tahu bahwa saya harus belajar banyak. Ini ada tayangan waktu kamu datang ke sini waktu masih manis-manis ya waktu itu. Apa yang membuat kamu ya tertarik dengan cewek yang beda tipenya? Karena dia ini yang mandiri. Mandiri. Mandiri terus Cewek-cewek yang lain nggak pernah ada yang ketemu yang mandiri. Yang lain kan mandiri. Gimana sih? Mandiri tuh kayak dia tuh bisa ngurus dirinya sendiri gitu. Nggak perlu minta dijemput-jemput, Nggak perlu minta dijemput. nggak perlu minta diantar. Contoh kecilnya nih, misalnya kan biasanya nih kalau misalnya saya lagi jalan suka bayarin makanan gitu. Misalkan dia nggak mau, biasa nawarin sepatu. Kamu suka nggak sepatu ini? Dia dibilang nggak usah, ngapain aku nggak suka. Padahal dia suka tapi nggak mau dibeliin. Aku juga masih bertanya-tanya sih. Kamu masih bertanya-tanya, oke. Kamu tuh harus jawab jujur. Jawab Aku jujur. suka alisnya sih. Aku Kamu suka cowok alisnya? Yang alisnya tebal. Oh udah itu satu, terus apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Jadi kalau aku cukur alisnya hilang langsung. Parah. Kamu parah. Lupa ya pasti. Lanjut. Berikutnya Maggie, fitnah atau fakta? Sebenarnya kamu itu maunya langsung resmi menikah, tapi pihak suami kamu yang minta siri dulu karena kamu udah keburu jatuh cinta pada pandangan pertama dan status dia duda dan mapan. Ya udahlah dan kamu bisa jadi istri satu-satunya ya akhirnya kamu setuju-setuju aja siri dulu. Fitnah atau fakta? Ada fitnahnya, ada faktanya. Yang pertamanya bukan dia yang mengajukan siri, tapi aku duluan. Kenapa sih? Dia maunya langsung secara negara nanti di bulan November. Aku bilang kelamaan Oh, saya. kamu maunya buru-buru, ya ampun. Takut apa? Takut hilang ya? Untuk menghindari fitnah. Aku pikir- Karena aku ya Allah kita nih wanita muslimah yang harus menjaga ya. Oh iya iya iya. Ya, Aku harus menjaga pikir kehormatan kita ya di mata Allah, di mata keluarga. Jadi daripada nanti jadi fitnah, gibah dan lain-lain hilaf, nah mendingan kita nikah dulu secara siri, nanti secara Bulan negaranya November. begitu
idah secara negara abis ya. Yakin kan kalau kata dia nggak boleh buru-buru ya kan, jangan dipaksain. Iya, aku mau Kayaknya jatuh cinta dari perbedaan pandangan umur. pertama. Kalau dia jatuh cinta pada Aku pandangan pertama. kalau dia Padahal ke Oh, kalau 10. dia iya, nggak tahu dia. dia nggak tahu, tapi dia Gue setuju nggak tahu. menikahi kamu ya. Ah, Masya Oke, Allah. baiklah. Maggie, Vita atau fakta? Bahwa suami kamu yang kamu bilang inisialnya M itu sebenarnya inisialnya adalah MM alias Mamat Muhammad, dan sekarang ini dia adalah seorang anggota dewan di sana Makassar. Fitnah atau fakta? Aduh, bingung dia jawabnya. Fitnah. Fitnah atau fakta? Mama jawabnya skip. Ini bukan. Ini hasil kita ngulik-ngulik ya. Fitnah. Serius nih. Ya bukan? Kan suaminya. Ya benar ya. Itu tuh dipanggil Kak. Tapi tuh setelah yang berikut ini dia pikir, dia bingung jawabnya.